Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Bayangkan seorang sahabat paling dermawan, menantu Nabi, penulis wahyu, kini duduk sendirian di rumahnya. Tidak ada pengawal, tidak ada senjata, hanya ada satu benda di pangkuannya, yaitu mushaf Al-Quran. Dan tidak lama kemudian darahnya membasahi lembaran wahyu yang beliau bela seumur hidupnya. Siapa yang tega melakukan ini? Mengapa Sayyidina Utsman dibunuh? Bukankah beliau berjasa menyatukan Al-Quran yang kita baca hari ini? Tapi yang lebih menyayat hati adalah alasan sebenarnya kenapa beliau memilih untuk tidak melawan. Simak video ini sampai akhir, karena dari kisah ini kita akan tahu, kadang membela agama bukan dengan pedang, tapi dengan kesabaran. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Bayangkan sebuah masa yang begitu dekat dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah masa ketika Islam baru saja kehilangan pimpinannya yang mulia, dan umat masih belajar berdiri di atas kaki mereka sendiri. Wahyu telah turun selama 23 tahun. Ayat demi ayat disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi dan ditanamkan ke dalam hati para sahabat. Tapi satu hal penting yang perlu kita sadari, bahwa pada masa itu Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu mushaf. Ia tersebar di hafalan manusia dan pada potongan kulit, pelepah kurma, dan tulang-tulang. Lalu datanglah sebuah musibah besar, yaitu Perang Yamamah. Dalam perang melawan Musailamah Al-Kadzab, ratusan sahabat yang hafal Al-Quran gugur di medan tempur. Sayyidina Umar bin Khattab melihat kondisi ini dengan hati yang penuh kekhawatiran. Beliau menyadari bahwa jika para penghafal Al-Quran terus gugur, maka wahyu bisa saja hilang dari ingatan umat. Maka Sayyidina Utsman segera mendatangi khalifah saat itu, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu, dan mengusulkan agar Al-Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf. Namun Abu Bakar Asy-Syiddiq awalnya keberatan. Beliau berkata, "Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah?" Hadis riwayat Bukhari. Namun Sayyidina Umar bersikeras. Beliau tidak berbicara soal hal baru dalam agama, tetapi soal menjaga agama. Beliau meyakinkan Abu Bakar bahwa ini bukanlah bid'ah, tapi kebutuhan yang mendadak. Setelah merenung dan memohon petunjuk dari Allah, akhirnya Abu Bakar Asy-Syiddiq setuju. Beliau pun berkata, "Demi Allah, ini adalah kebaikan." Keputusan inilah yang menjadi titik awal dari sebuah misi besar, yaitu menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Sebagai pelaksana, mereka memilih seorang sahabat yang dikenal jujur, cermat, dan telah menjadi penulis wahyu di zaman Rasulullah, yaitu Sa'id bin Tsabit radhiyallahu anhu. Saat beliau ditunjuk, Sa'id tidak langsung merasa bangga. Sebaliknya, beliau merasa sangat berat dan berkata, "Demi Allah, jika aku diminta memindahkan gunung, itu lebih ringan bagiku daripada tugas ini."
Hadis riwayat Bukhari. Bayangkan beratnya tugas ini. Bukan hanya menulis ulang dari hafalan, tapi setiap ayat harus diverifikasi dengan dua bentuk, yaitu hafalan yang mutawatir dan catatan tertulis dari zaman Nabi. Zaid dan timnya tidak berani menulis sembarangan. Mereka mencari setiap ayat, memverifikasi, mencocokkan, dan baru menuliskannya jika telah terbukti sahih. Coba bayangkan sejenak, kalau saja Sayyidina Umar tidak peka terhadap kondisi umat. Kalau saja Abu Bakar menolak karena khawatir melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau saja Zaid merasa tugas ini terlalu berat dan memilih mundur. Mungkinkah hari ini kita masih bisa membaca Al-Quran dalam satu mushaf seperti yang kita miliki sekarang? Inilah bukti bahwa para sahabat bukan hanya pewaris agama, tetapi penjaga wahyu. Mereka tidak hanya menghafal, tapi juga berpikir jauh ke depan demi keselamatan iman generasi berikutnya. Pertanyaannya, kalau kalian hidup di zaman itu, apa yang akan kalian lakukan jika melihat Al-Quran hampir hilang dari umat? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Setelah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dan timnya menyelesaikan tugas besar mereka, mushaf hasil pengumpulan itu tidak disimpan di istana kekhalifahan, tapi diletakkan di tempat yang sederhana, yaitu di rumah Sayyidah Hafsah binti Umar, istri Nabi sekaligus putri dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa disimpan di rumah Sayyidah Hafsah? Karena beliau termasuk Ummul Mukminin yang cerdas, terpercaya, dan terlibat langsung dalam kehidupan Rasulullah. Abu Bakar Asy-Syiddiq, kemudian Umar bin Khattab, dan setelahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semuanya mempercayakan mushaf itu kepadanya. Mushaf ini menjadi naskah induk, bukan milik pribadi, tapi amanat umat. Waktu terus berjalan. Kini giliran Sayyidina Utsman bin Affan yang menjadi khalifah. Islam telah menyebar luas melampaui Jazirah Arab. Dari Syam yang kini dikenal sebagai Suriah hingga Mesir, Kufah, dan negeri-negeri di Persia. Setiap wilayah mulai ramai dengan para mu'alaf baru. Dan disinilah muncul persoalan baru, yaitu perbedaan bacaan. Sebagian kaum muslimin dari berbagai wilayah membaca Al-Quran dengan logat daerah mereka masing-masing. Karena Al-Quran memang diturunkan dalam berbagai qiraat yang sah dari Nabi. Sebagian mereka berpegang pada bacaan yang mereka pelajari langsung dari gurunya. Tapi sebagian lain mulai mencela bacaan orang lain yang berbeda. Ada yang berkata, bacaanku benar, bacaanmu salah. Bahkan hampir terjadi perpecahan. Ketika itu, sahabat besar Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu yang baru saja pulang dari jihad di perbatasan Armenia dan Azerbaijan segera datang ke Madinah dan menghadap Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tolong selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih tentang Al-Quran seperti Yahudi dan Nasrani." Hadis riwayat Bukhari. Ini bukan masalah kecil, ini tentang persatuan umat dan kesucian wahyu. Sayyidina Utsman tidak menunda. Beliau segera mengambil tindakan strategis. Sayyidina Utsman memanggil Zaid bin Sabit kembali, sahabat yang sudah dipercaya sejak masa Abu Bakar Asy-Syiddiq. Kali ini beliau tidak bekerja sendiri. Sayyidina Utsman menunjuk 3 sahabat dari suku Quraisy,
yaitu Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Harits bin Hisham. Mereka bukan hanya ahli bahasa Arab, tapi juga bagian dari masyarakat Quraisy, yaitu suku Nabi sendiri. Mereka diperintahkan untuk menyalin mushaf induk yang ada di rumah Sayyidah Hafsah ke dalam beberapa salinan resmi dengan standar bacaan Quraisy. Karena itulah bacaan yang Nabi pakai ketika menyampaikan wahyu. Setelah selesai, mushaf-mushaf ini dikirim ke kota-kota penting di dunia Islam. Misalnya Kufah, Basrah, Syam, Mesir, bahkan hingga wilayah yang kini menjadi Asia Tengah. Dan apa yang dilakukan terhadap mushaf-mushaf pribadi yang tidak sesuai dengan standar ini? Sayyidina Utsman memerintahkan agar mushaf yang tidak sesuai dengan bacaan mutawatir dari Nabi dibakar. Bukan karena ingin menghapus wahyu, tapi untuk menghindari perpecahan dan kekacauan. Ini bukan tindakan kejam, tapi keputusan seorang pemimpin yang memilih rasa perih sesaat untuk mencegah luka yang lebih dalam bagi umat. Bayangkan kalau kalian adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Kalian lihat umat mulai berselisih hanya karena perbedaan bacaan. Kalian tahu jika ini dibiarkan, maka ayat-ayat Al-Quran bisa diperdebatkan secara tidak ilmiah, dan maknanya bisa terseret ke arah yang salah. Apa yang akan kalian pilih? Diam demi menjaga perasaan orang? Atau bertindak demi menjaga kesatuan umat walau kalian akan disalahpahami? Tindakan Utsman bin Affan adalah ijtihad besar yang menyelamatkan umat dari perpecahan. Bagaimana menurut pendapat kalian jika kalian berada di masa itu? Apakah kalian akan mendukung langkah tersebut? Salinan resmi mushaf Al-Quran kini telah menyebar ke kota-kota besar. Masing-masing kota menerima satu mushaf standar yang ditulis langsung berdasarkan mushaf induk yang disimpan di rumah Sayyidah Hafsah. Para sahabat yang ditugaskan oleh Sayyidina Utsman tidak hanya menyalin, tetapi juga mengajarkan cara membacanya sesuai dengan bacaan yang diajarkan Rasulullah. Madinah, Kufah, Basrah, Syam, dan Mesir semua menerima mushaf yang sama. Tapi bukan hanya naskahnya yang diseragamkan, melainkan pengajaran bacaan dan pemahaman yang lurus pun ikut ditata. Langkah Sayyidina Utsman ini bukan berarti menghapus keragaman bacaan yang sah dari Rasulullah. Tidak, bahkan Sayyidina Utsman tidak pernah mengatakan bahwa hanya satu qiraat saja yang benar. Beliau hanya ingin menyelamatkan umat dari perbedaan bacaan yang tidak bersumber dari Nabi atau dari interpretasi keliru yang muncul karena perbedaan logat dan aksen. Sebagian orang mungkin menyangka bahwa dengan dibakarnya mushaf-mushaf lain, Sayyidina Utsman telah menghapus sebagian wahyu. Tapi ini tidak benar. Mushaf yang dibakar hanyalah mushaf pribadi yang ditulis oleh sebagian sahabat untuk keperluan pribadi dan tidak semuanya lengkap, serta kadang tidak disusun berdasarkan urutan yang diajarkan oleh Nabi. Tujuannya adalah penyatuan, bukan penghapusan. Dalam sejarah mencatat bahwa tidak ada satupun sahabat utama yang memprotes keputusan ini secara terbuka. Bahkan para sahabat yang terkenal ilmunya dalam Al-Quran seperti Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Ubay bin Ka'ab tetap menghormati keputusan tersebut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, "Wahai manusia, jauhilah sikap berlebihan terhadap Utsman. Demi Allah,
apa yang beliau lakukan terhadap mushaf adalah keputusan yang benar. Demi Allah, kalau aku menjadi pemimpin waktu itu, aku akan melakukan seperti yang ia lakukan. Diriwayatkan oleh Abi Dawud dalam Al-Masahif. Ini adalah kesaksian dari menantu Rasulullah dan salah satu Khulafaur Rasyidin sendiri. Maka tidak pantas bagi kita hari ini untuk meragukan niat Sayyidina Utsman, apalagi sampai menuduhnya berbuat zalim terhadap Al-Quran. Mukjizat yang terjaga. Setelah unifikasi mushaf ini, umat Islam memiliki satu acuan utama. Tapi keindahan bacaan Al-Quran tetap terjaga melalui qiraat mutawatirah yang diajarkan secara lisan dari guru ke murid, dari generasi ke generasi hingga hari ini. Kita mengenal bacaan Hafs dari Asim, bacaan Wars dari Nafi', Qalun, Al-Duri, dan lainnya. Semuanya bersambung sanadnya hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang menjadikan Al-Quran unik di antara seluruh kitab suci yang ada di dunia. Bukan hanya ditulis dan disalin, tapi dihafal, diulang, dan dilantunkan dari lisan ke lisan tanpa terputus. Bahkan jika seluruh mushaf hilang hari ini, ribuan bahkan jutaan penghafal di dunia bisa mengembalikannya tanpa meleset satu huruf pun. Itulah warisan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pemimpin yang diserang dengan tuduhan tapi tetap memilih jalan persatuan. Beliau rela dibenci agar wahyu tetap suci. Beliau memilih dilukai agar umat ini tidak terpecah. Mushaf Utsmani telah menyatu dalam dada umat. Tapi ujian belum berakhir. Gelombang fitnah mulai mengguncang kota-kota Islam. Di balik semangat perluasan wilayah, muncul benih-benih hasad dan kebencian terhadap para pemimpin, termasuk terhadap Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khalifah yang lembut, pemalu, dan banyak berbuat baik secara diam-diam. Tuduhan demi tuduhan diarahkan kepadanya. Padahal yang menuduh bukanlah para sahabat utama, melainkan orang-orang yang dipengaruhi hawa nafsu, tidak memahami kedudukan para sahabat, dan tidak tahu bagaimana adab terhadap pemimpin. Sayyidina Utsman tidak membalas. Beliau memilih diam meski kediamannya dikepung, meski makanannya diputus, dan meski air tidak sampai ke dalam rumahnya. Para sahabat sempat ingin membela dengan pedang, namun beliau melarang. Beliau tidak ingin darah ditumpahkan demi dirinya. Hingga pada suatu pagi, saat beliau sedang duduk membaca mushaf di kamarnya, para pemberontak menerobos masuk. Istrinya, Naila binti Al-Farafiso, berteriak mencoba menghalangi, tapi mereka tidak peduli. Mereka menghantam Sayyidina Utsman dengan pedang, dan Al-Quran yang ada di pangkuannya terkena tetesan darah. Darah seorang khalifah, sahabat Nabi, dan menantu Rasulullah membasahi halaman mushaf yang beliau perjuangkan sepanjang hidupnya. Menurut sebagian riwayat, darah itu jatuh tepat pada ayat dalam surat Al-Baqarah. Maka Allah akan mencukupimu menghadapi mereka, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 137. Subhanallah, adakah kematian yang lebih mulia daripada syahid di rumah sendiri, dalam keadaan berpuasa dan sedang membaca kitabullah? Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah ketiga, syahid yang terlupakan. Kita mengenal Sayyidina Utsman bin Affan sebagai pemalu, namun di balik kelembutannya tersembunyi kekuatan iman yang luar biasa.
Beliau adalah orang yang 2 kali menjadi menantu Nabi. Beliau telah membeli sumur Raumah agar umat Islam bisa meminum dengan gratis. Beliau memperluas Masjid Nabawi, dan beliau pula yang membiayai penuh pasukan perang dalam perang Tabuk. Dialah yang Rasulullah katakan, siapa yang mempersiapkan pasukan Tabuk, maka baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Sayyidina Utsmanlah yang menyanggupi tanpa ragu. Hari ini kita membuka mushaf Al-Quran dengan tenang. Kita mendengar lantunan qiraat dalam aplikasi, YouTube, atau masjid dengan kemudahan. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya dalam hati, siapa yang dulu menjaga mushaf ini dengan darah? Sayyidina Utsman tidak meninggalkan warisan berupa istana. Beliau tinggalkan mushaf yang menyatukan lidah umat. Beliau tidak hanya mengajarkan kita membaca Al-Quran, tapi juga bagaimana mencintai Al-Quran, bahkan lebih dari nyawanya sendiri. Hikmah dari darah di atas mushaf. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat dalam keadaan terzalimi, tapi Allah memuliakan beliau dengan syahid di rumahnya. Dalam keadaan membaca Al-Quran yang beliau kumpulkan dan perjuangkan. Dan dari tragedi ini, umat ini belajar sebuah pelajaran besar, bahwa menjaga agama ini bukan selalu dengan menghunus pedang, tapi kadang justru dengan menahan diri dari pedang. Sayyidina Utsman bisa saja memerintahkan sahabat-sahabat untuk berperang melindunginya, tapi beliau memilih diam. Karena beliau lebih takut fitnah merusak umat daripada rasa sakit akibat senjata para pemberontak. Kebenaran harus diperjuangkan, tapi dengan adab dan hikmah. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengajarkan bahwa membela agama bukan hanya soal kata-kata keras atau kemarahan, tapi juga soal kesabaran, keikhlasan, dan memilih waktu yang tepat bicara atau diam. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi dijaga dan diperjuangkan. Mushaf yang ada di tangan kita hari ini, yang bisa kita buka di rak, di ponsel, di aplikasi, itu bukan datang tanpa pengorbanan. Ada darah yang menetes demi menjaga lafadznya, dan ada hati yang remuk demi mempertahankan maknanya. Fitnah itu nyata, dan sahabat Nabi pun tidak luput dari ujian besar. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita untuk menjaga lisan terhadap para sahabat, mencintai mereka, dan tidak mencampuri perkara yang telah Allah selesaikan di antara mereka. Bayangkan suatu hari di akhirat, kalian berjumpa dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu beliau bertanya kepada kalian, apa yang kau lakukan dengan mushaf yang aku jaga dengan nyawaku? Akankah kita menjawab, aku membacanya sesekali saja, atau aku menyimpannya tapi tidak memahaminya, atau bahkan aku meninggalkannya? Semoga tidak. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Al-Quran, membacanya setiap hari, mengamalkannya di hati, dan memperjuangkannya dengan akhlak. Dan semoga Allah membalas Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan balasan terbaik atas jasanya menjaga firman-Nya untuk seluruh umat ini. Jika engkau cinta kepada Al-Quran dan engkau mencintai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, jangan hanya sekedar like dan share, tapi bangunlah hubungan dengan Al-Quran hari ini juga. Mulailah kembali membuka mushaf, karena darah di atas lembaran itu masih menjadi saksi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua
untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru datangnya dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.